Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan channel Apin. Kali ini kakak akan membahas soal-soal latihan yang ada pada buku Matematika kelas 7 semester 1 terbitan Kementerian Pendidikan Kebudayaan cetakan keempat tahun 2017. Dan bab yang akan kakak bawakan adalah bab 1, tapi khusus untuk bab kelima ya, penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. Kalau masih agak sulit memahaminya, adik-adik bisa buka kembali video yang telah kakak publish untuk materi pembahasan penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan ini. Soal pertama, seperti dipresentasikan di awal suatu sepertiga yang presentasi di awal suatu pertemuan adalah pria. Tidak ada seorang pun meninggalkan ruangan, berarti peserta tetap 10 orang peserta pria dan 10 orang peserta wanita datang ke pertemuan tersebut. Datang lagi ini 10-10. Maka di antara perjalanan tersebut, berarti jumlah pria pertama cuma sepertiga, 2/3-nya wanita, nambah 10. Walaupun persentasenya berubah atau perbandingan berubah, tapi tetap aja jumlahnya tetap nggak berubah. Mana yang lebih besar maksud kakak. Di sini lebih banyak peserta pria dari wanita. Kita coba bandingkan dulu. Pria sepertiga, maka wanita adalah sisanya. Atau jumlah total peserta atau keseluruhan berarti 1 dikurang sepertiga atau 1 itu adalah 3/3. 3/3 dikurang 1/3, 2/3 gitu ya. Sehingga wanitanya lebih besar dong, lebih banyak dong daripada prianya. Yang A lebih banyak pria nggak tepat, B banyak pria sama nggak tepat, yang C lebih banyak wanita. Cukup jelas? Dani mampu menyelesaikan bab lari dalam waktu 49,86 detik, sedangkan Sugi 52,3. Berapa detik lebih lama? Lebih lama berarti selisih ya, waktu yang dibutuhkan oleh Sugi dibandingkan Dani. Tapi cara selisih berarti dikurang. Waktu Sugi dikurang waktu Dani gitu ya. Yang 52,3 dikurang 49,86. Sehingga didapat 2,44. Soal C, ketika suatu dibangun rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk berkendara dari kota A ke kota B menurun, berarti lebih singkat dong kalau menurun lebih dikit. Menurun ya, dari 25 menjadi 20. Berapa persen penurunannya? Persentase dihitung dari angka awal. Angka awal adalah menurun dari, berarti dari itu adalah posisi awalnya. Gitu ya. Berarti pembaginya adalah 25 menit. Kenapa? Dari 25 menit menjadi 20 menit. Maka besar penurunannya adalah persentase penurunannya 100% dikurang selisihnya. Atau waktu baru dibagi waktu lama. Waktu barunya cuma 20 menit. Waktu lamanya 25 menit. Gitu ya. Keseluruhan itu satu bagian. Atau dalam hal ini satu boleh kagak ganti dalam 100/100. Karena di jawabannya dalam persentase, maka 100/100 dengan 20/25. 20/25 bisa kita konversi dengan mengkalikan dengan jumlah yang sama. Misal kali 2/2 atau 3/3 atau 4/4 didapati 20/25 itu lebih dekat dengan 80/100. Karena penyebutnya kita buat sama, karena yang di sebelah kiri kan 100/100 supaya tinggal dikurang. Kalau penyebutnya udah sama boleh dikurang. Gitu ya. 80 dikurang 100, 20/100 atau 20%. Gitu ya. Selanjutnya, harga satu barang naik 20%. Naik berarti harga awalnya sekian, harga barunya lebih tinggi gitu ya. Kenaikan seharga sebelum kenaikan 8.000. Sekali lagi pembaginya adalah harga lama dari 8.000 menjadi sekian gitu ya. Maka kita hitung 20% dari 8.000 gitu naiknya. Harga awal dikali 20% dari 8.000, harga awal dikali kenaikan. Harga awalnya 8.000 ditambah kenaikannya. Kenaikannya itu 20% dari 8.000. Nah, untuk ini kalau perkalian ini seperti ini mudah-mudahan sudah cukup jelas ya. Kita bisa coret 100-nya dengan menghilangkan dua angka 0 di sini. Tinggal 80, 80 kali 20, 1.600, tambah 8.000, 9.600. Cukup jelas? Dan
Pada suatu seminar 2/3 pesertanya adalah perempuan. Jika dinyatakan dalam persentase 2/3 itu berapa persen sih? Kan gitu kira-kira ya. Untuk membuat persen itu per 100. Supaya bisa per 100 bisa kita kali 4 atas bawah. Atau cara paling umum kita bisa menggunakan 2/5 kita kali 100%. 2/25 maksud kakak. Tinggal 100 bagi 25 sisa 4. 4 dikali 3 12 12%. Sama aja ya dengan dikali 4. Atau paling simpel kita bisa menggunakan 100%. Kenapa? Karena jawabannya juga dalam persentase. Oke? Urutan bilangan berikut dari yang terkecil. Ada 3 soal. Nah, ini soal uraian ya bagian B ya. Soal nomor 1. Ada 3 soal. Yang A, 2/7, 45%, 0,5 dan 0,7. Perhatikan di sini ada yang menggunakan persen ya. Paling sederhana kita rubah semuanya dalam bentuk persen. Nah, untuk merubah pecahan desimal menjadi persen, kita bisa mengkalikannya dengan 100%. Kalau 45% nggak perlu kita rubah ya. Kita mulai dari 2/7. 2/7 dikali 100%, gitu ya. 7 bagi 100 ketemu 12 sekian gitu ya. Maka didapati 14 sekian, didapati 2/7 adalah 24,57%. Sementara 45 enggak perlu kita rubah, tinggal 0,5. 0,5 dikali 100%. Gitu ya. Setengah dari 100 ya 50. 50%. Atau kalau kita lihat cara sederhananya, komanya dimundurkan sebanyak jumlah angka 100. Ini nolnya berapa angkanya? 2. Mundurin 2, 1, 2 komanya. Yang kosong kita isi dengan angka 0. Kan 0,5 sama halnya dengan 0,5000000 tambahin 0 berapapun nggak masalah. Begitupun 0,7. Berarti mundur komanya 2 kali 1, 2. Kosongnya diisi 1. Jadi 70%. Sehingga paling kecil adalah 29,57%, nomor 2 adalah 45%, nomor 3 50, dan 70% yang terbesar. Tahu kalau kita buat dalam soal awal berarti paling kecil 2/7, nomor 2 45%, nomor 3 0,5 dan 0,7. Nggak berubah ya, ini udah sesuai urutannya. Soal yang B, 4/5, 5 per mil atau per 1000. 55 per 1000 ya. Nah, 4/5. Nah, yang kita rubah, yang perlu kita kali dalam persen kecuali 45% ini aja. Karena yang lain belum dalam persen, ini udah dalam persen. Tinggal kali 100%. 100 bagi 5, 20 kali 4, kali 4, 80. 55 per 1000. Per 1000 supaya jadi per 100 berarti naik. Kalau naik berarti dibagi 10. Gitu ya. Oke. 55 dibagi 10, 5,5%. 45 tetap dan 0,5. 45 udah dalam persen 0,5. Sekali lagi, kali lagi dengan 100%. 0,5 kan 1/2 ya. Berarti 100 bagi 2, 50 kali 1, 50%. Sehingga paling kecil adalah ini, 55 per mil. Nomor 2, 45%. Nomor 3, 50 dan 80% untuk yang terbesar. Urutannya jadi demikian. Cukup jelas? Yang C, 75 per mil, 0,65 70% dan 8 per 10. 75 per mil sama ya, begitu per mil naik ke persen, berarti naik. Kalau naik dibagi. Karena untuk naik lebih susah, berarti harus dibagi. Lebih kecil jadi nilainya kalau naik. 750 bagi 10, 75%. Yang kedua, 0,65 kali dengan 100%. 0,65, mohon maaf ya di sini ya. Tinggal komanya turun mundur 2, 1, 2, jadi 65%. Terakhir 8/10 dikali 100%. 100 bagi 10, coret 10-nya, tinggal 10 kali 8, 80%. Maka yang terkecil adalah, kita bisa lihat di sini adalah 65 di sini untuk kedua, nomor 2 ya, 0,65-nya. Nomor 2 yang kita bisa lihat adalah 70%, 75 dan 80%. Sehingga urutannya ini paling kecil 0,5, 70, 75 per mil dan 8 per 10. Soal nomor 2, tentukan hasil penjumlahan berikut. Ada 5 soal. Yang A,
4/9 ditambah 2/9. Karena penyebut sudah sama, ingat ya video sebelumnya. Kalau penyebut sudah sama tinggal kita jumlah. Boleh tambah, boleh kurang, tinggal dihitung aja. 4 tambah 2, 6/9. Atau kalau mau disederhanakan, boleh kita bagi dengan dibagi 3/3. Atasnya bagi 3, bawahnya bagi 3. 6 bagi 3, 2. 9 bagi 3, 3. Soal yang B, 3/6 tambah 5/6. Bawahnya udah sama, tinggal kita jumlah 8/6. Begitu ya. Nah, perhatikan, pembilangnya lebih besar dari penyebutnya, atau yang dibagi lebih besar dari yang ngebagi. Berarti ada hasilnya dong, 8 dibagi 6. Ada hasilnya berapa? 1. Sisanya yang nggak kebagian ada berapa? 2. Berarti 1/2/6. Gitu ya. Atau 2/6 kalau kakak bagi dengan 2/2 didapati 2 bagi 2, 1, 6 bagi 2, 3. 1/3. Jelas? Soal yang C. Sama ya, kalau di sini tadi ada pecahan campuran, 1, 2/6, 1, 1/3, ini campuran. Pecahan campuran apa tuh Kak? Kemarin udah dibahas. Pecahan campuran berarti ada pecahannya dan ada angka bulatnya. Ini angka bulatnya 1 nih. Sama halnya dengan soal C ini, 2 ini adalah angka bulatnya. Ibarat kata kita punya kotak, di dalamnya ada 2 donat utuh dan 1 buah donat yang tinggal sepertiga. Itu dikatakan dengan pecahan campuran. 2/3, 2 utuh dan 1/3 bagian. Nah, untuk ini, metode paling sederhana, kalau angkanya nggak terlalu besar, kita bisa menggunakan pengurai penggabungan pecahan gabungan ini menjadi sebuah pecahan saja. Gimana caranya untuk menggabungkan? Kalau dilihat sebelumnya, di video sebelumnya, dikatakan kalau 1/3. Anggap aja 2 donat yang pertama dibagi 3, jadi ada 6 bagian, gitu ya. Donat pertama ada 3 dibagi 3, donat kedua dibagi 3, jadi 6 bagian, ditambah 1 bagian, jadi 7 bagian per 3. Atau kalau secara hitungan, 2 dikali pembagi, ditambah pembilang. 2 kali 3, 6, tambah 1, 7/3. Gitu ya, dan ditambah dengan 3/4, gitu ya. 7/3 tambah 3/4, perhatikan penyebutnya belum sama, belum bisa serta-merta kita jumlah. Supaya jumlah gimana caranya bisa supaya sama? Salah satu metode yang kita bisa menggunakan kali silang. Selain pakai FPB nantinya atau penyetaraan. Nah, kali silang ini masih ingat di video sebelumnya? Pecahkan dikali dengan penyebut pada bilangan sebelahnya atau pecahan sebelahnya. Di sini penyebutnya adalah 4. Gitu ya. Sehingga 7/3 dikali 4/4 pastinya. Nggak boleh dikali 4 aja ya. Sehingga pecahan kedua 3/4 ditambah 3/4 dikali dengan penyebut di seberangnya, pecahan seberangnya, yaitu 3. Berarti dikali 3/3. Cukup jelas? Sehingga 7 kali 4, 28/12. 3 kali 3, 9/12. Penyebutnya sudah sama-sama per 12, tinggal kita jumlah 28 tambah 9, 37/12, 36, sisa 1, gitu ya. 31/12. Ini adalah pecahan gabungannya. 31/12. Pecahan gabungan ada pecahan, ada bulatnya. Itu dikatakan gabungan. Soal yang D. 2/3 ditambah 3, 5/9. Ini pecahan gabungan, kita bisa urai. 2/3 ditambah 3, 5/9. 3 kali 9, 27 tambah 5, 32, gitu ya. Berarti 2/3 ditambah 3 dikali 3/3 ditambah 32/9. Lo kok dikali 3/3, Kak? Kakak sengaja buat supaya penyebutnya sama-sama 9. Kenapa? Karena 3 ini adalah kelipatan 9 ini kelipatan 3. Gitu ya, ada unsur 3 di dalam 9. Supaya bisa 9, 3 kali 3. Karena dikali 3 penyebutnya, pembilang juga kali 3. Sehingga 2 kali 3, 6/9. Ditambah 32/9. 38/9. 36/4 gitu ya. Sisanya 4. 4, 2/9. Cukup jelas? Yang E. 2/3 tambah 2, 1/2 ditambah 3, 1/4. Dengan cara yang sama, 2/3 tetap,
2, 1 per 2. 2 kali 2, 4 tambah 1, 5 per 2. 3 kali 4, 12 tambah 1, 13 per 2. Penyebutnya perhatikan, 3, 2, dan 4. Belum sama. Karena lebih dari 2 pecahan, dan angka penyebutnya lebih dari 2 buah, maksud kakak, ada 3, ada 2, ada 4. Tapi kalau di sini 3, 2, 3, nggak ada masalah juga sih. Kita bisa menggunakan FPB. Masih ingat video sebelumnya ya? Kita cari FPB dari 2, 3, dan 4. Atau FPB dari semua penyebutnya. 2 itu adalah faktor primanya 2, 3 juga karena udah prima, sementara 4 faktor primanya adalah 2 dikali 2. 2 pangkat 2. Sehingga FPB-nya adalah semua angka yang ada di dalam faktor prima, yaitu 2 dan 3. Dan pangkatnya gunakan pangkat terbesar, FPB. Berarti di sini 2 pangkat 1, cukup jelas ya. 2 itu setara dengan 2 pangkat 1, berarti 2-nya ada 1 kali gitu ya. Dan ini 2 pangkat 2. Yang terbesar mana? Ya tentunya pangkat 2. Maka hasilnya adalah 2 pangkat 2 kali 3. 2 pangkat 2 itu 2 kali 2, 4. Dikali 3, 12. FPB-nya 12. Nah selanjutnya, supaya per 3 ini, semua pecahan kita jadikan per 12 semua. Supaya 3 bisa per 12 gitu ya, perlu dikali berapa? 12, 3 supaya 12 jadi kali 4. Atau 12 dibagi 3 berapa? 4, berarti kali 4 per 4. Di sini per 2, 2 kali 2, 4 tambah 1, 5, 5 per 2 gitu ya. 5 per 2 dikali berapa supaya jadi 12? 12 bagi 2, 6, berarti 6 per 6. 3 kali 4, 12 tambah 1, 13 per 4. Supaya jadi per 12, berarti 12 bagi 4 berapa? 3 per 3. Cukup jelas? 2 kali 4, 8 per 12. 5 kali 6, 30 per 12. 13 kali 3, 39 per 12. Sehingga totalnya 38, 77 per 12. Sama dengan 65 per 12. Cukup jelas? Selanjutnya soal nomor 3. Tentukan hasil masih sama. Ada 5 soal juga, A, B, C, D, E. 2 per 15 dikurang. Cuman di sini ada pengurangan. 2 per 15 dikurang 1 per 2 ditambah 3 per 10. Boleh hitung yang positif dihitung duluan, boleh nggak Kak digabung? Terakhir baru dikurang 1 per 2. Boleh, silahkan. Kakak pakai cara yang sama, karena 3 angka penyebutnya belum sama, yaitu 2, 10, dan 15, kita cari FPB-nya. 2 faktor 5, 2, 10, 2 faktor 5, 2 kali 5, dan 3 kali 5 untuk faktor 5, 15. Sehingga semua anggota primanya adalah 2, 3, dan 5. Kita pakai sebagai faktor prima FPB kita. Pangkatnya semuanya 1 ya, berarti 2 kali 3, 6 kali 5, 30. 15 supaya jadi 30. 30 bagi 15, 2. Berarti kali 2 per 2. 1 per 2 supaya jadi 30 dikali 15 per 15. Ingat ini minus ya. Dan terakhir 3 per 10 kali 3 per 3. Tinggal kita hitung 2 kali 2, 4 per 30 gitu ya. Dikurang 15 per 30 ditambah 9 per 30. 4 dikurang 15. Kita punya duit 4.000, tapi kita harus bayar makanan 15.000. Berarti duit kita kurang ya. Kurang berapa? Kurang 11.000. Kurang 11.000, terus kita tambahkan 9.000, kita bayar 9.000. Berarti masih kurang nggak? Masih kurang. Kurang berapa? Kurang 2.000 atau minus 2. Kalau lupa bisa dibuka lagi penjumlahan bilangan bulat. Videonya udah kakak sertakan. Nah ini bisa disederhanakan kalau perlu ya, jadi 1 per 15. Minus 1 per 15. Soal yang B, 3 per 7 tambah 2, 4 per 21 dikurang 13 per 14. Faktor primanya, PB-nya. 7, udah prima. 14, 2 kali 7, 3 kali 7 untuk 21. Maka FPB-nya adalah 2 kali 3 kali 7. Semua faktor prima yang ada. 2 kali 3 adalah 6 kali 7, 42. Supaya 7 jadi 42, dikali 6 per 6. Supaya 21 jadi per 42, berarti kali 2 per 2. Dan 14, supaya 42 kali 3 per 3. Angkanya tetap sama ya, karena bukan gabungan, pecahan biasa ini. Tinggal kita hitung, 3 kali 6, 18, per 42, ditambah 4 kali 2, 8, per 42, dikurang 39 per 42. 18 tambah 18, 26, dikurang 33, minus 13 per 42. Cukup jelas?
13 sudah prima, nggak bisa dikecilin lagi dong, gitu ya. Oke, 2 per 5 dikurang 1 per 3 ditambah 2, 3 per 4. Wow, ini angkanya agak banyak ya, bilangan bulatnya banyak. Ada 2 metode sebenarnya kalau untuk menghitung bilangan pecahan gabungan. Bisa bulatnya kita pisahin dulu. Misalnya kita punya 3 box. Box pertama isinya 4, 2 per 5 donat. Box kedua 1 per 3 donat. Box ketiga 2, 3 per 4 donat. Anggap positif dulu semua. Ada berapakah donat kita? Yang bulat kumpulin aja dulu semua. Ada 4, ada 1, ada 2. Nah, sisa yang pecahan baru kita hitung. Bisa demikian juga. Atau sebelumnya kita selalu menggunakan penggabungan bilangan pecahan gabungan. Yang 4 kali 5 ditambah 2 dikurang 1 kali 3 ditambah 1 ditambah 2 kali 4 8 tambah 3 11. Cukup jelas? FPP 5, 3, dan 4. 2 pangkat 2 untuk 4. 3 dan 5 faktor primanya. Berarti 4 dikali 3 kali 5 adalah 60. 22 per 5. 5 supaya 60 dikali 12 per 12. Dikurang 4 per 3. Berarti supaya jadi 60 kali 20 per 20. Begitu juga dengan 11 per 4 dikali 15 per 15. 22 kali 12 gitu ya. Dapat 264 dikurang 80 ditambah 165 gitu ya. Kalau kita hitung sekian. Lumayan besar. Kenapa? Karena kita menggunakan penguraian ini penggabungan bilangan bulat dan pecahan kita kali. Kemudian cara yang lain 4 dikurang 1 gitu ya, dapat 3 tambah 2 5. Tinggal kita tambah kurangin 2 per 5 dikurang 1/3 tambah 2 per 3 per 4. Nanti di bagian soal berikutnya kita akan gunakan cara yang seperti itu. Atau 349 kakak urai menjadi pecahan gabungan 549 per 60. Berikutnya 10 1 per 4 ditambah 1 per 3. Ini yang kakak utarakan. Bulatnya gabungin dulu semua. Baru pecahannya kita jumlah. Pecahannya itu angkanya 3, 4, dan 8. Berarti FPB 3. Primanya 3, 4 adalah 2 pangkat 2, 8, 2 pangkat 3. Sehingga FPB-nya atau ketiga angka ini adalah 2 pangkat 3 kali 8 atau 24. 2 pangkat 3, 2 kali 2 kali 2. 2 kali 2, 4 kali 2, 8. Kali 3, 24. Supaya jadi 24, 4 ini kali 6 per 6. 3 supaya jadi 24 kali 8 per 8. Dan 8 supaya per 24 kali 3 per 3 gitu ya. Kita hitung nih yang bulatnya ada berapa? 10 tambah 1, 11 tambah 20, 31. 1 kali 6, 6. 24, 2 kali 2, 8, 2 kali 8, 16, 24, dan 21 per 24. Total, 6 tambah 16, 22, 43 gitu ya. Dibagi 24, oh ada kak sisanya 1, 19 per 24. Satunya ini adalah kita gabung dengan bilangan bulat tiap depannya. Yang awalnya 31 menjadi 32. Cukup jelas? Selanjutnya yang Y, 2,25 dikali 23% ditambah 1,11 per 2. Boleh semuanya kita rubah dalam persentase. Dalam persentase kali 100%. 2,25 kali 100%. 23% udah persen. Dan 1 per 2 atau 3 per 2 kali 100%. 2,25 kali 100% tinggal komanya mundurin 2. 1, 2. Jadi 225. Tambah 23 ditambah 100 bagi 2, 50 kali 3, 150%. Udah dalam persen semua, tinggal di total. Atau 398 per 100. Atau 49 per 50 kalau mau disederhanakan lagi. Soal nomor 4, tentukan hasil dari 3 per 8 minus 1/4. Menyebutnya belum sama ya. Boleh kakak kali langsung dengan 2 per 2. Sehingga 2 per 8. Gitu ya. Mudah-mudahan cukup jelas soal dari awal ini, jadi kakak nggak harus mengulang proses-proses kali-kali dan sebagainya. Sehingga 3 dikurang 2, 1. 1 per 8. Soal B, 7 per 30 ditambah 3 per 20 dikurang 4. 1 per 4. 4, 20 dan 30. FPB-nya 2 pangkat 2, 2 pangkat 2 kali 5. 2 kali 3 kali 5. Berarti FPB adalah 2, 3, dan 5 dengan 2 pangkat 2 tertingginya.
4 kali 3, 12 kali 5, 60. Maka 3 per 30 supaya jadi 60 kali 2 per 2. Supaya jadi 60 kali 3 per 3. Supaya jadi 60 kali 15 per 15. Tapi yang ini minus ya. Gitu ya. 7 kali 4, 12 per 60. 9. Maaf. 9 per 60. Dan 255 per 60. 23, 225 dikurang 3 minus 222 gitu ya, 12. 232 maksud kakak. Kalau diurai 240 kurang berarti 3 sekian. Bisa disederhanakan lagi. C. 71 per 3 dikurang 6, 7 per 8. Ini cara yang sebelumnya, bulatnya kita hitung. 7-nya dikurang 6, 1 gitu ya. Dan sepertiga dikurang 7 per 8 gitu ya. Masih ingat ya, kakak langsung urai kali 3 kali 8 pakai kali silang. Bisa. Sehingga 7 kurang 6, 1 kali 8, 8 per 24 dikurang 21 per 24. Enggak cukup Kak gitu ya. 1 dikurang 28 dikurang 24 berapa? 13 gitu ya. 1 dikurang 13 per 24. Satunya positif, 13 per 24-nya negatif. 1 itu kan 24 per 24 ya. Boleh dong kakak hitung begini. Berarti hasilnya adalah 24 dikurang 13 sama dengan 11 per 24. Cukup jelas? Soal berikutnya, 4 per 9 tambah 11 per 18, 5 per 27 dikurang 42 per 3. Dengan cara yang sama, 4 per 9, FPB-nya 9, 18, 27 ditambah 54. 3 pangkat 2, 2 kali 3 pangkat 2, dan 3 pangkat 3. Berarti terbesar 3-nya pangkat 3. Jadi 2 kali 3 pangkat 3. 3 pangkat 3, 27 kali 2, 54. 54 kali 6. 18 kali 54 kali 3. Kali 2. Dan 3-nya kali 18. Cukup jelas? 4 kali 5, 20, 4 kali 6, 24 per 2, 54, 33 per 54, 10, dan dikurang 252. Sehingga totalnya ada minus 185. Atau kalau kita urai lagi dalam pecahan gabungan 3, minus 3, 23 per 54. Soal berikutnya, Ibu Cindy membeli 2 ekor ayam. 1 ekor beratnya 1/4 kilo dan 1 ekor lainnya 24 per 5 kilo. Berapa berat keduanya? Berarti digabung ya. Namanya digabung berarti ditambah. 1/4 tambah 2, 4 per 5. Boleh pakai pengurai pecahan gabungan. Jadi ya 1 kali 4 tambah 1, 5 per 4. 2 kali 5, 10 tambah 4, 14 per 5 gitu ya. Karena penyebutnya belum sama, kita bisa kali silang. 45 kali 5 per 5 berarti 25 per 20 gitu ya. 14 per 5 dikali 4 56 per 20 didapati 81 per 20 atau 1 per 20. Totalnya beratnya 4 kilo 1 per 20 atau 1 per 20 kilogram. Ibu sudah beli 1 kilo minyak goreng. Di tengah jalan minyak goreng itu tumpah. Ternyata sisa minyak goreng yang tersisa adalah sepertiga kilo. Berapa minyak goreng yang tumpah? 1 kilo tumpah. Berarti 1 kilo dikurang tumpah. Tumpahnya anggap kakak sebut X. Sisanya sepertiga atau 1 dikurang X sama dengan sepertiga. Boleh kamu urai seperti ini ya soal ceritanya ya. Nah kalau X kakak pindah ruas ke kanan min X ya. Min pindah ruas jadi plus. Sepertiga kakak pindah ruas ke kiri plus di sini sepertiga plus ya pindah ruas jadi min berarti kan 1 dikurang sepertiga sama dengan X gitu ya. Atau kalau kakak balik bacanya dari kan X sama dengan 1 dikurang sepertiga. Cukup jelas? Seperti 1 itu adalah 3 per 3 dikurang sepertiga 2 per 3 kilogram. Oke.
Setelah Pak Majid pensiun dari pegawai negeri, ia membeli 1 hektar tanah, 1 hektar. Pada tanah itu dia membagi berbagai jenis bunga, menanami berbagai jenis bunga seluas 4/5 hektar. Dan di tanah yang masih kosong, ia mendirikan pondok pesantren. Berapa luas tanah tempat pondok pesantren? Berarti 1 hektar dikurang buat tamannya, gitu ya. Atau tempat tanam bunga, 1 dikurang X, sisanya 4/5. Atau X-nya sama dengan 1 dikurang 4/5. Silakan diputar-putar boleh. Cukup jelas? 1 itu boleh setarakan dengan 5/5 dikurang 4/5, 1/5 hektar. Nomor 8, 2 karung beras masing-masing 23/10 kg dan 31 3/4 kg. Berapa kilogram berat kedua karung beras tersebut? Boleh gabung dulu, 20 tambah 31, 51, ditambah 3/10, tambah 3/4. Boleh. Oke ya. Daripada kita kali silang 20 kali 100 kali 10 200 tambah 3 203. 31 kali 4 124 kali 43 127. Wow, panjang. Belum lagi nanti harus disetarakan kali silang. Wow, 207 berapa tadi? 217 127 dikali 100. Wow, banyak sekali. Lebih sederhana seperti ini. Kalau angkanya besar, bilangan bulatnya mendingan dikeluarin, dipisahin. Sehingga totalnya adalah 15 tambah 60, 6/20 dikali 15/20. Cukup jelas dapat 20. Kakak pakai penyetaraan supaya 4 dan 10 ini sama. 10 jadi 20, ini jadi 20. Supaya ini jadi 20, ini kakak kali 2/2. Ini kakak kali 5/5. 3 dikali 2 jadi 6. 3 dikali 5 jadi 15. Sengaja ya, nggak kakak ulang dari awal supaya tidak menjemukan, udah cukup jelas terus diulang-ulang lagi mungkin jadi menjemukan. Kalau lupa, buka lagi penjelasan sebelumnya. Kenapa bisa per 20? 6 tambah 15, 21. Berarti 51 tambah 1, 1/20 atau 52, 1/20 kilogram totalnya. Oke? Soal nomor 9. Mula-mula Ati membeli 3/4 liter minyak goreng, kemudian ia membeli 1/2/3 liter, membeli lagi ya. Berapa liter jumlah minyak goreng yang dibeli? Berarti di total, berarti digabung atau dijumlah. 3/4 tambah 1/2/3. Ini boleh kakak urai 5/3 gitu ya. Tinggal kali silang. Kenapa diurai? Yang tadi gak diurai karena angkanya juga kecil, hitungnya nggak terlalu berat. Tinggal kali silang. Kali 3/3 kali 4/4. 3 kali 3, 9/12 gitu ya. 5 kali 4, 20/12. 29/12. 29 bagi 12, 2. Sisanya 5. Cukup jelas? Soal selanjutnya, 3 buah truk mengangkut kelapa sawit. Pertama memuat 42/3 ton, kedua 51/4 ton, dan ketiga 45/8 ton. Berapa kenal kelapa sawit yang dapat diangkut oleh ketiga truk? Berarti total digabung atau dijumlah. Ini lebih enak bulatnya digabungin dulu, 4 tambah 5 tambah 8. 4 tambah 5 tambah 4 gitu ya. 13. Tinggal 2/3 tambah 1/4 tambah 5/8. Belum sama penyebutnya, pakai FPB. FPB 3, 4, dan 8 ketemu 24. Jadi kan per 24 gitu ya. Ini udah 13 tambah kali 8. 2/3 kali 8/8 kali 6/6 kali 3/3. Sehingga 16, 6, dan 15 per 24. 16 tambah 6, 22 tambah 15, 37 per 24. Dibagi, ada dong 1, 13/24 ton. 1 tambah 13 jadi 14. 13 per 24 ton. Cukup jelas? Gitu ya. Kepake loh konsep pecahan ini. Tapi kan di aktual di lapangan nggak gitu-gitu. Bahkan nanti akan berhadapan. Sani dan 3 orang temannya harus menyelesaikan panen tomat dalam minggu ini. Berarti dalam 1 minggu ya. Pak Sani dan 3 orang. Karena minggu depan dia harus mempersiapkan pesta pernikahan putrinya agar panen dapat selesai
tiap-tiap mereka harus dapat memanen 3/5 petak tomat. Berapa petak keseluruhan tomat? Berarti Pak Sani dan 3 orang, berarti ada 4 orang dong gitu ya. Harus menyelesaikan panen tomatnya dalam minggu ini, dalam 1 minggu atau dalam 7 hari. Gitu ya. Harus pernikahan agar panen tiap-tiap mereka 3/4 kotak dapat per hari, anggap ini per hari ya. Berarti kali 7 dikali satu orang bisa tiap hari memanen 3/5 petak. Anggap 3/5 ini per hari ya. Ini soalnya kurang begitu lengkap sebenarnya menurut kakak. Kalau per hari lebih tepat. Tapi kakak anggap 3/5 ini tiap orang dapat memanen 3/4 petak tomat per hari. Gitu ya. Berapa petak keseluruhan tomat ya? Berarti tinggal dikali. 4 kali 3, 28 kali 7, 84. Gitu ya. 4 kali 7, 28, dikali 3, 84. Per 5. Atau 16/4/5 petak. Untuk keperluan penyambutan Hari Raya Idul Fitri, Bu Zubaidah berencana membuat kue nastar spesial. Berikut ini bahan-bahan yang dibutuhkan membuat kue nastar spesial. Ini bahannya ya. Terus tentukan total berat bahan seluruh yang dibutuhkan Bu Zubaidah untuk membuat kue nastar spesial. Soal A. Soal B, jika dengan resep itu Bu Zubaidah bisa membuat 50 butir kue nastar, maka untuk membuat 125 butir kue nastar dibutuhkan berapa berat bahan? Berarti kan lebih banyak 2,5 kalinya ya. Berarti bahannya juga 2,5 kali lebih berat. Kita lihat di sini ada yang dalam gram, ada yang dalam kilo. Tapi ingat di sini ada jebakan 4 butir kuning telur. 125 gram per butir. Gitu ya. Oh berarti 4 kali 125. Gitu ya. Setengah kilo harus disamakan. Ini gram-gram. Paling kecil satuannya gram. Berarti kakak rubah dalam gram. Boleh dilihat lagi di buku soalnya. Setelah kakak urai kira-kira seperti 4 kali 125 itu sama dengan 500 gram. Setengah kilo 500 gram juga. Beberapa setengah kilo dan 100 gram dan seterusnya. Setelah itu kita gabung dan kita total didapatkan 2.845 gram atau 2,845 kilogram. Dan soal yang B, berapa berat bahan yang dibutuhkan untuk membuat 125 nastar? Jika berat ini cukup hanya untuk 50. Berarti 125 dibagi 50 dong, dikali beratnya. Gitu ya. 2,5-nya atau 7,113 kilogram. Cukup jelas? Itu video penjelasan kakak tentang soal latihan bab 15 matematika untuk bilangan, dan di sini linknya udah kakak letakkan di deskripsi, bisa dibuka-buka mungkin ada soal atau downloadan buku dan sebagainya. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.